Petian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengejek arah Xiaoyan. Kecepatan tua bangka ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya menjadi serius. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, kamu telah memilih target yang salah jika kamu ingin bersaing dengan saya dalam hal kecepatan. Petian tersenyum saat dia berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiaoyan berteriak dengan suara keras. Matanya melihat sekelilingnya mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 petir ilusi itu kepada saya. Kamu mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, tetapi mustahil bagi kamu untuk mempraktikannya. Karenanya, itu adalah hal yang mubazir membiarkan gulungan itu disimpan olehmu. Petian berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu akan membiarkan saya pergi jika saya mengembalikan tubuh 3000 petir ilusi kepadamu? Mata Xiaoyan serius saat dia perlahan bertanya. Petian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melangkah maju dan tubuhnya muncul 1000 kaki dari Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa. Saya juga tertarik dengan metode Kimu yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya kepadaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram ketika dia mendengar kata-kata Petian. Saya tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Aku bisa merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya kemungkinan akan mundur hari ini. Sayangnya, Petian tidak peduli ketika dia melihat ekspresi suram Xiaoyan. Pandangannya perlahan melayang di atas tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih di jarinya. Dia tertawa dengan suara keras. Kata-kata yang arogan. Jika saya berada di tubuh yang sebenarnya, apakah kamu berani berdiri di depan saya sekarang? Cincin putih Xiaoyan bergetar dan rotian Hu Junji perlahan naik. Dia memandang Petian di seberangnya dan tertawa ganas. Ekspresi Petian berubah suram setelah melihat Tian Hu Junji. Tatapannya perlahan terfokus kepada Tian Hu Junji. Seorang pahlawan tidak akan sombong dengan prestasi lamanya. Tidak ada jika dalam urusan dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya kamu ketika kamu masih hidup, saat ini kamu hanyalah tubuh spiritual. Rasa ganas secara bertahap juga muncul dalam suara cuek Petian. Xiaoyan, selama kamu menyerahkan tubuh 3000 petir ilusi dan metode yang kamu praktikan, saya akan melepaskanmu untuk pergi. Namun, jika kamu keras kepala, tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidupmu. Seorang bintang 8 dojong juga berani bertindak begitu sombong di depan saya. Tian Wu Junji tertawa ganas. Dia menoleh ke arah Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Kamu pergi dulu, saya akan menahannya." Xiaoyan terkejut terheran-heran ketika mendengar kata-kata Tian Wu Junji. Tenang, aku tahu batas kemampuanku. Saya hanya akan menahannya untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu khawatir. Cincin saya memiliki jejak spiritual saya. Saya punya metode sendiri untuk menggunakannya, ucap Tian Wu Junji. Dia juga menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Xiaoyan merasa ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Tian Wu Junji. Namun, dia segera mengangguk. Dia segera membuka sayap tulangnya dan mengepakkannya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat terbang ke langit. Petian terkejut ketika dia melihat Xiaoyan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar terblokir. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan seseorang. Izinkan saya meretakkan tulangmu hari ini. Sosok ilusi Tian Wu Junji perlahan muncul di depan Petian. Dia mengepalkan bow gemannya dan pedang panjang yang terbuat dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu menahanku, bocah itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari tanganku. Petian dengan ganas tertawa. Tubuhnya bergetar dan cahaya petir menyambarnya dengan cara seperti kilat. Menyusul munculnya cahaya petir ini, awan-awan di langit secara bertahap menjadi gelap dan petir seperti ular perak melintas di dalamnya. Tangan Petian meraih ke depan, cahaya petir melintas dan tombak panjang yang terbuat dari petir muncul. Tian Wu Junji tidak gentar sedikit pun meski melihat keterampilan kuat Petian ini. Dia tertawa keras saat kekuatan spiritualnya yang gila menyebar. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual itu menusuk ke depan sambil membentuk banyak energi spiritual. Petian tertawa di hadapan serangan Tian Wu Junji. Tombak petir di tangannya membawa dogi petir yang gila. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras ke arah serangan Tian Wu Junji. Sing! Suara hantaman dua serangan yang jelas bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang gila yang aneh ini, beberapa binatang ajaib yang telah lemah di pegunungan menjemput ajal mereka. Sementara itu,
Sosok Xiaoyan bergerak ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Wuzhongjie telah berupaya keras untuk memberinya waktu. Berbalik adalah keputusan yang paling tulul. Petian, aku akan mengingat dendam hari ini. Saya pasti akan membalasmu di masa depan. Xiaoyan mengencangkan bogemannya. Ekspresinya menjadi ganas. Tua bangka itu sebenarnya menargetkan mantra api miliknya. Ini benar-benar membuatnya sangat marah. Niat baku hantam bergejolak di hati Xiaoyan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara hus, tubuhnya terbang melintasi langit dan langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan ini terus berlanjut selama hampir 30 menit ketika ruang di depan Xiaoyan mulai berubah. Segera, kekuatan spiritual keluar dari ruang itu. Yang mengejutkan adalah itu kekuatan spiritual Tian Wuzhongjie yang baku hantam dengan Petian. Pada saat ini, ekspresi Tian Wuzhongjie sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami baku hantam epik dengan Petian selama 30 menit ini. Pergi dengan cepat. Teleportasi melalui ruang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Doujun. Jika saya belum mencapai tingkat Doujun dan saat ini saya adalah tubuh spiritual, kemungkinan saya akan kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusulmu dalam waktu singkat. Tian Wuzhongjie mendesak dengan suara cemas saat rohnya muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Tian Wuzhongjie. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Ada yang salah. Saya merasa bahwa tua bangka itu telah mengunci lokasi saya. Saya pikir ada kemungkinan dia akan mengetahui lokasi saya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Tian Wuzhongjie juga mengangguk sambil berpikir dalam-dalam. Dia berkata, "Ya, auranya memang menuju ke lokasi kita. Sepertinya kita harus berhati-hati." Kata-kata Tian Wuzhongjie baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih dan dengan keras menabrak ruang kosong. Ruang kosong di mana kekuatan spiritual itu bertabrakan segera berubah. Segera, sosok manusia dengan cahaya petir perlahan muncul. Secara mengejutkan, itu adalah Petian. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah melihat kemunculan Petian. Tubuhnya langsung bergegas mundur. Aku berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Petian ganas. Dia menatap Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan mengepalkan bogemannya dan dengan ganas tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu. Petian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Senyumnya mengandung ejekan ketika dia berkata, "Gulungan itu akan kembali ke tanganku dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri." Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini, auranya sekitar bintang 6 Dozong. Roh Tian Wuzhongjie tiba-tiba muncul. Dia terkejut menatap Petian dan berbicara dengan suara serius kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut terheran-heran setelah mendengar suara Tian Wuzhongjie. Sebuah pikiran menitah di hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, "Tubuh 3000 petir ilusi? Dia hanyalah tubuh ilusi dari Petian. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 petir ilusi." Petian tertawa. "Habisi dia menunda waktu kita." Tubuh asli Petian sudah pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh aslinya datang, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri, ucap Xiaoyan. Suaranya baru saja terdengar ketika Tian Wuzhongjie di sampingnya berlari keluar dari cincin putihnya. Kekuatan spiritual yang gila melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berubah. Petian hanya tersenyum ketika melihat Tian Wuzhongjie bergerak. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan petir besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya perlahan bergerak. Akhirnya, dia bertabrakan dengan tubuh spiritual Tian Wuzhongjie. Gelombang energi yang sangat besar dan gemuruh yang keras segera terdengar di pegunungan. Xiaoyan segera mundur sambil melihat baku hantam yang gila dua orang itu. Pandangannya menatap tajam ke arah baku hantam itu. "Tuan Yao, lebih cepat. Niat tubuh ilusi ini jelas untuk menahan kita." Xiaoyan berteriak dengan suara keras. Tian Wuzhongjie mengangguk setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergerak dan muncul seperti jurik di belakang tubuh ilusi Petian. Sebuah bogeman yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang gila menghantam tubuh Petian dengan keras. Suara ledakan muncul dan petir dengan cepat mengalir di atas tubuh ilusi Petian. Cahaya petir itu redup menunjukkan tubuh ilusi. Mata Xiaoyan terkejut terheran-heran saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir ini. Energi yang telah keluar dari cahaya petir yang redup ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas bersatu dengan kekuatan spiritual.
Tubuh ilusi ini bersatu dengan rohnya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Tatapannya melihat langit di belakangnya ketika dia tiba-tiba mengepalkan bogemannya dan berteriak, "Tuan Yao, pinjamkan saya kekuatanmu. Saya akan baku hantam." Wow. Tian Wu Junji terkejut saat mendengar teriakan yang beradrenalin dari Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan bergabungnya Tian Wu Junji, aura Xiaoyan melonjak dengan gila. Ekspresi Xiaoyan menjadi ganas. Dia mengepalkan tangannya dan api jatuh hati yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi beberapa ular api besar yang berputar dan melesat keluar. Api jatuh hati. Tubuh Petian segera tremor saat dia melihat nyala api yang tak terlihat ini. Ketakutan juga melintas di matanya saat tubuhnya bergegas mundur. "Kamu ingin melarikan diri?" Xiaoyan tertawa santuy melihat Petian bergegas mundur. Segel di tangannya berubah dan kecepatan ular api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menghantam tubuh Petian dengan cara seperti kilat. Ular api bertabrakan dengan tubuh ilusi Petian dan cahaya petir yang menutupi tubuhnya segera menghilang. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.